Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, ketika kami merenungkan siapa kami di hadapan Allah yang kekal, sungguh Tuhan kami melihat betapa fananya kami sebagai manusia. Ya Tuhan, seperti perkataan Musa bahwa hidup kami ini singkat dan cepat berlalu. Karena itu ya Tuhan, kami tidak mau hidup kami yang singkat ini berlalu dengan sia-sia. Tetapi Tuhan, kami rindu hidup dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dan sesama kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Khususnya Tuhan, ketika kami akan bersama-sama merenungkan tentang kerendahan hati, kami mohon kiranya Tuhan menundukkan hati kami di bawah kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh semakin membentuk hati kami serupa dengan Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di sepanjang bulan April ini kita membahas sebuah tema besar yang sangat baik, yaitu tentang meneladani Kristus atau Kristus sebagai teladan yang sempurna. Di minggu lalu kita telah belajar tentang meneladani spiritualitas Kristus, dan minggu ini kita akan belajar tentang meneladani kerendahan hati Kristus, khususnya mengenai bagaimana setiap kita bisa belajar hidup menghamba. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kerendahan hati. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan jika saat ini saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling rendah hati? Percaya Bapak Ibu Saudara? Kalau dari wajahnya kelihatannya kurang percaya ya. Bapak Ibu Saudara, benar sekali, rasanya aneh jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah orang yang rendah hati. Sebab di saat yang bersamaan ketika orang berkata demikian, maka sesungguhnya dia sedang tinggi hati. Bahkan Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan orang yang ingin berusaha dinilai rendah hati oleh banyak orang, jangan-jangan dia sedang menunjukkan tinggi hatinya dengan berusaha kelihatan rendah hati. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari sini? Kita melihat bahwa manusia berdosa pada naturnya adalah manusia yang sulit untuk menjadi rendah hati. Mengapa? Sebab ada natur dosa, egoisme yang berkuasa di dalam diri manusia berdosa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, jika kita mengingat jauh pada kisah kejatuhan manusia dalam dosa, apa dosa yang paling menonjol atau yang paling terlihat dalam kisah kejatuhan manusia dalam dosa? Itulah dosa kesombongan. Di mana Bapak Ibu Saudara, Kejadian 3 mengatakan demikian. Kejadian 3 ayat ke-6 berkata bahwa Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Bapak Ibu Saudara, disinilah manusia mulai tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab tadinya mereka harusnya mengetahui apa yang baik dan jahat dari Tuhan. Tetapi ketika dikatakan bahwa pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, mereka ingin tahu apa yang baik dan jahat, tetapi bukan dari Allah, melainkan dengan melanggar perintah Allah. Di saat itulah Bapak Ibu Saudara, manusia tidak lagi rendah hati di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah ini berarti bahwa setiap kita manusia tidak bisa memiliki kerendahan hati? Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Setiap kita bisa belajar tentang kerendahan hati, bahkan tentang kerendahan hati yang sejati. Mengapa? Sebab setiap kita orang yang diselamatkan oleh Kristus, orang yang sudah ditebus hidupnya oleh Kristus, kita punya teladan yang sempurna, yaitu Kristus sendiri yang menjadi teladan kerendahan hati bagi kita. Kedatangan Kristus yang pertama telah menunjukkan kerendahan hati. Bahkan sepanjang kehidupan Kristus, kita melihat dalam Injil begitu banyak kisah di mana Kristus menunjukkan kerendahan hatinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika kita orang percaya ingin hidup serupa Kristus, mari kita juga akan bersama-sama belajar tentang teladan yang penting ini, yaitu teladan kerendahan hati. Mari kita membuka Alkitab kita daripada Filipi pasal 2 ayat pertama hingga 11. Filipi pasal 2 ayat pertama hingga 11. Jika Bapak Ibu Saudara telah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian.
Filipi pasal 2 ayat pertama hingga 11. LAI memberi judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada cerita fiktif atau cerita yang tidak sungguh-sungguh terjadi tentang seorang anak yang ingin melihat surga dan neraka. Bapak Ibu Saudara, anak ini berasal dari sebuah keluarga yang sangat miskin. Bahkan dia tidak pernah merasakan apa itu hidup nyaman dan bahagia. Tetapi anak ini yakin Bapak Ibu Saudara, suatu hari nanti ketika dia berada di surga, dia akan merasakan hidup yang bahagia. Karena itu dalam doanya sebelum tidur Bapak Ibu Saudara, anak ini berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, kalau boleh perlihatkanlah kepadaku dalam mimpi seperti apa keadaan surga, supaya aku boleh sedikit merasakan kebahagiaan meskipun hanya sebentar saja. Dan kalau boleh tunjukkan juga keadaan neraka, biar aku boleh bersyukur untuk surga. Bapak Ibu Saudara, kemudian ternyata benar, dalam mimpinya anak itu dibawa oleh seorang malaikat masuk ke sebuah tempat. Bapak Ibu Saudara, tempat itu adalah sebuah ruangan yang megah. Di sana ada sebuah meja yang panjang, dan di atas meja itu berisi banyak sekali makanan yang enak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk memakan makanan itu ada sebuah syarat, yaitu harus menggunakan peralatan khusus sumpit sepanjang 1 meter. Bapak Ibu Saudara sekalian, suasana ruangan yang pertama ini memang tampak sangat mewah dan sangat banyak makanan yang enak. Tetapi yang aneh adalah anak itu melihat semua orang di ruangan itu menangis. Semua orang di ruangan itu kelaparan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Bukankah di sana ada banyak makanan yang mewah? Kenapa mereka kelaparan? Kenapa mereka menangis? Ternyata Bapak Ibu Saudara, di ruangan pertama ini semua orang berlomba-lomba mengambil makanan dengan sumpit 1 meter itu dan berusaha memasukkan ke dalam mulutnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Dan kemudian malaikat itu berkata kepada sang anak, inilah neraka. Ketika semua orang kelaparan karena semua orang mementingkan dirinya sendiri dan tidak ada yang rendah hati untuk saling melayani. Dan kemudian anak itu Bapak Ibu Saudara dibawa ke ruangan kedua. Ternyata ruangan kedua ini mirip dengan ruangan pertama. Ada meja yang panjang dan berisi banyak sekali makanan di sana dan syaratnya sama. Harus dimakan dengan sumpit 1 meter. Bapak Ibu Saudara, tetapi di ruangan kedua ini ada suasana yang sangat berbeda dari ruangan pertama. Jika tadi di ruangan pertama mereka semua menangis, di ruangan kedua ini mereka semua saling tertawa, saling bersenda gurau, dan mereka saling begitu bahagianya Bapak Ibu Saudara. Mengapa?
Sebab mereka tidak menggunakan sumpit itu untuk menyuapi diri mereka sendiri, tetapi untuk menyuapi orang yang ada di seberang mereka. Sehingga semuanya bisa makan dan semuanya bisa makan dengan kenyang. Dan malaikat itu berkata kepada sang anak itu, inilah surga, di mana semua orang saling rendah hati, menolong satu sama lain, mendahulukan orang lain. Bapak Ibu Saudara, ini hanyalah cerita fiktif, tidak nyata. Bahaya sekali kalau cerita ini nyata, Bapak Ibu Saudara. Banyak nanti orang yang mau ke neraka jika neraka adalah seperti cerita ini. Tetapi tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Namun ada pesan yang ingin disampaikan oleh cerita ini, Bapak Ibu Saudara. Pesannya adalah ketika kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang hanya mementingkan diri sendiri, di tengah-tengah lingkungan di mana semua orang egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, maka kita seperti rasanya hidup di tengah-tengah lingkungan neraka. Karena semua orang egois, semua orang memikirkan dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di tengah-tengah lingkungan di mana kita saling merendahkan hati, kita hidup belajar, hidup menghamba, hidup saling melayani orang lain, bukan kepentingan saya terlebih dahulu, tapi kepentingan orang lain terlebih dahulu. Maka kita rasanya seperti hidup di tengah lingkungan surga. Sebab ada kasih di tengah-tengah kita, ada sukacita di tengah-tengah kita, ada damai sejahtera Allah di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, kita mau gereja kita terasa seperti apa? Saya yakin kita mau gereja kita terasa seperti surga, bukan? Ketika orang melihat GKPJ, mereka boleh merasakan kasih Allah. Ketika mereka berjumpa dengan jemaat-jemaat GKPJ, mereka boleh melihat, oh ada kasih Kristus di dalamnya. Ada kerendahan hati Kristus di dalamnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan salah paham. Rendah hati bukan berarti kita tidak sama sekali kemudian memikirkan diri kita sendiri. Saya rasa C.S. Lewis memberikan sebuah definisi yang sangat tepat tentang kerendahan hati. Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Atau kerendahan hati tidak berarti kita menjadi kurang memikirkan diri kita sendiri, melainkan tidak selalu memikirkan diri sendiri. Artinya kita bukan menempatkan diri kita pada posisi yang paling utama. Pokoknya saya, harus untuk saya yang paling penting. Tetapi kita tidak selalu memikirkan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Paulus katakan dalam surat Filipi pasal 2 ayat pertama hingga 11 yang tadi kita baca. Di sana Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Filipi supaya mereka bisa bersatu, supaya mereka bisa merendahkan diri seperti Kristus. Apa yang mendasari nasihat Paulus ini, Bapak Ibu Saudara? Kenapa Paulus harus mengatakan kepada jemaat Filipi, hendaklah kamu sehati sepikir? Mengapa dia harus mengatakan hendaklah kamu rendah hati dengan menganggap yang seorang lebih penting? Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus harus mengatakan hal seperti ini? Ternyata Paulus mengatakan hal demikian karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, jemaat Filipi mereka sedang menghadapi tantangan baik dari luar jemaat maupun dari dalam tubuh jemaat itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Paulus merasa bahwa tantangan-tantangan yang mereka hadapi itu bisa berpotensi untuk membuat mereka memikirkan diri mereka sendiri, membuat mereka tidak lagi peduli pada orang lain, tapi hanya memikirkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, dari luar tubuh jemaat, dari luar secara eksternal, ketika jemaat Filipi menjadi orang Kristen, mereka mendapatkan tantangan dari luar. Mereka ditolak oleh masyarakat ketika mereka menjadi orang Kristen. Kita perlu tahu bahwa orang Filipi ini, Bapak Ibu Saudara, mereka tinggal di tengah-tengah lingkungan orang Romawi. Orang Romawi itu sangat menghargai adat istiadatnya. Orang Romawi itu menyembah kaisar sebagai anak dewa. Bapak Ibu Saudara, ketika orang Filipi atau jemaat Filipi ini menjadi Kristen, mereka tidak lagi melakukan penyembahan terhadap kaisar. Mereka menjauhi ritual-ritual pagan, ritual-ritual kafir yang dilakukan oleh orang Romawi.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, mereka dijauhi oleh orang-orang sekitar. Dulu mereka berelasi dengan tetangga mereka, tetapi setelah mereka menjadi orang Kristen, mereka percaya pada Yesus, mereka ditolak oleh tetangga mereka. Dulu mereka mungkin punya rekan bisnis yang bisa saling berbisnis untuk melakukan ekonomi di tengah masyarakat, tetapi ketika mereka percaya pada Yesus, orang-orang menjauhi mereka. Bapak Ibu Saudara, karena itu Paulus khawatir, jangan-jangan hal ini bisa membuat mereka kemudian hanya mementingkan diri mereka. Yang penting saya aman, yang penting saya bisa hidup dengan bahagia seperti dulu. Kok jadi orang Kristen jadi susah? Paulus khawatir jangan-jangan jemaat Filipi jadi mementingkan diri sendiri. Karena itu dia memberikan nasihat demikian kepada jemaat Filipi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di tengah-tengah dari luar saja mereka mendapatkan tantangan. Dari dalam tubuh jemaat Filipi sendiri Bapak Ibu Saudara, ada tantangan di sana. Di mana ada guru-guru palsu yang berkeliling di tengah-tengah jemaat itu, yang mengajarkan bahwa kamu percaya Yesus, benar percaya Yesus, tetapi tidak cukup percaya Yesus. Percaya Yesus tetap harus sunat, percaya Yesus tetap harus melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini, guru-guru palsu ini pun juga berpotensi untuk memecah belah jemaat. Karena itu Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 3 ayat kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat palsu. Selain itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah jemaat Filipi sendiri, kelihatannya ada keributan di antara mereka. Ada konflik kelihatannya di antara pemimpin mereka, dan konflik ini bisa memecah belah mereka kelihatannya. Karena itu dalam Filipi 4 ayat 2 Paulus mengatakan, Yudia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah konflik-konflik yang dialami oleh jemaat Filipi pada waktu itu. Dan di tengah-tengah berbagai masalah ini Bapak Ibu Saudara, Paulus menasihatkan mereka untuk sehati sepikir. Jangan cuma mementingkan diri, tapi mari pikirkan orang lain. Mari pentingkan kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar orang itu keluar sifat aslinya ketika diperhadapkan pada masalah. Ketika manusia berada pada kesulitan, memang ada sebuah self-defense untuk membela diri dengan mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Bahkan bukankah kita sering kali mendengar orang mengatakan, buat apa mikirin orang lain? Toh diri sendiri aja lagi susah. Bapak Ibu Saudara, tetapi seharusnya bukan demikian sikap orang percaya. Sebagaimana jemaat Filipi Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami tantangan. Ada banyak hal susah yang mereka harus lalui. Tetapi Paulus tetap memberikan nasihat kepada mereka agar mereka rendah hati, agar mereka saling mementingkan sesama mereka, agar mereka boleh hidup menghamba, mementingkan orang lain terlebih dahulu, agar kesatuan mereka terjaga. Inilah keindahan daripada ajaran Kristen. Di tengah konflik, di tengah tantangan sekalipun, kita dipanggil untuk tetap rendah hati dan memikirkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, tetapi pertanyaannya, bagaimana caranya agar mereka bisa saling rendah hati? Bagaimana caranya agar mereka bisa saling hidup menghamba? Jawabannya ada di ayat kelima, di mana Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Inilah caranya Bapak Ibu Saudara, agar mereka bisa rendah hati dan hidup menghamba. Dengan cara agar menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ayat ini sebenarnya menggemakan atau mengulang kembali apa yang Paulus katakan dalam Filipi pasal 1 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa artinya hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat daripada bahasa aslinya, hidup berpadanan bukan sekedar hiduplah sesuai Injil Kristus, bukan berhenti sampai demikian, tetapi hiduplah terhormat sesuai dengan Injil Kristus. Inilah kata kerja utama dalam seluruh surat Filipi ini. Hiduplah terhormat
sesuai dengan Injil Kristus. Artinya ketika kita hidup sesuai dengan Injil Kristus, itulah hidup yang terhormat. Dan salah satu hidup yang terhormat dalam Filipi pasal 2 ayat 1-11 yang tadi kita baca adalah hidup dengan rendah hati dan mengutamakan kepentingan orang lain. Lalu Injil Kristus yang mana yang Paulus maksudkan di sini? Dan bagaimana Injil Kristus itu mengajarkan jemaat Filipi untuk saling rendah hati dan hidup menghamba? Bapak Ibu Saudara, Injil Kristus yang Paulus maksud adalah Injil Kristus dalam ayat ke-6 hingga 11 yang tadi kita baca. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya ini bukanlah tulisan daripada Paulus, melainkan sebuah pujian atau sebuah himne yang pada waktu itu memang sudah beredar di antara masyarakat orang-orang Kristen abad pertama. Dan Injil ini atau pujian ini merupakan pujian yang terkenal sebab membicarakan mengenai kehidupan Yesus, dari kelahiran Yesus, ketaatan Yesus mati di kayu salib, hingga kemuliaan Kristus sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari Injil yang berisi kehidupan Kristus ini, mari kita melihat bagaimana teladan daripada kehidupan Kristus ini mengajarkan kepada setiap kita tentang kerendahan hati dan hidup yang menghamba. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, dari kehidupan Kristus kita belajar bahwa kerendahan hati terjadi ketika kita rela melepaskan hak dan hidup menghamba dalam ketaatan. Inilah yang Paulus katakan di ayat ke-6 sampai ke-8, di mana Kristus melepaskan haknya dengan apa? Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa hamba, bahkan dia taat. Ketaatan seperti apa? Dia merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, bagian ini seringkali menjadi titik serang daripada orang-orang di luar kekristenan. Kalau Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, apakah berarti ketika Yesus datang ke dunia, dia bukan Allah? Apakah berarti ketika Yesus datang ke dunia, dia hanya manusia biasa, dia tidak lagi Allah? Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Ketika Paulus mengatakan bahwa Kristus tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, bukan berarti Kristus tidak lagi menjadi Allah, melainkan di sini Paulus menggunakan satu kata di sana, harpakmon, yang artinya memang bisa mempertahankan, tetapi arti lainnya adalah dia tidak menggunakan keilahiannya, dia tidak menggunakan kekuasaannya secara semena-mena untuk kepentingan dirinya sendiri. Dari sini kita melihat bahwa Kristus tetap Allah, dan dari sini secara status Yesus tetap Allah dan kesetaraannya dengan Allah tidak pernah hilang. Namun Bapak Ibu Saudara, kekuasaannya tidak dipergunakan secara semena-mena untuk dirinya sendiri. Saya rasa kisah yang paling tepat untuk menjelaskan hal ini adalah tentang kerendahan hati Kristus ketika dia membasuh kaki ke-12 muridnya. Di Yohanes pasal 13 ayat 4 dikatakan demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu tidak semua orang punya jubah. Para hamba, para budak itu tidak memakai jubah. Yang memakai jubah biasanya adalah tuan dan guru. Dan dikatakan ketika Yesus hendak membasuh kaki para muridnya, dia menanggalkan jubahnya. Artinya dia menyamakan dirinya sebagai hamba untuk melayani para murid pada waktu itu. Namun ini bukan berarti bahwa Yesus tidak lagi menjadi guru mereka. Ketika Yesus menghamba dengan melepaskan jubahnya, dia tetap adalah guru dan Tuhan bagi para murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga ketika Yesus datang ke dunia, status kealahan Yesus tidak pernah hilang. Dia tetap 100% Allah, dia tetap 100% manusia. Namun dia melepaskan kemuliaannya dan menghamba untuk datang ke dunia dan melayani. Bahkan penghambaan dan ketaatan Kristus itu dibuktikan sampai dia mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan Allah yang sambadi,
Allah yang punya kuasa luar biasa, pemilik segala sesuatu, rela menjadi nobody atau bukan siapa-siapa, supaya kita manusia berdosa diperdamaikan dengan Allah. Kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, yang dengan kuasanya Dia bisa saja menghancurkan semua ciptaan yang awal ini manusia berdosa dihancurkan, lalu Dia membuat manusia kembali yang taat kepadanya daripada menyelamatkan manusia yang seringkali mendukakan hatinya. Tetapi kita melihat Kristus tidak menggunakan kuasanya untuk menghancurkan, tetapi Dia menyelamatkan kita, dan itulah yang Dia lakukan di kayu salib bagi kita. Bapak Ibu Saudara, jika Yesus yang adalah Allah dengan segala kerendahan hatinya, Dia rela turun ke dunia, bahkan Dia rela menjadi hamba yang taat demi keselamatan kita. Siapa kita yang seringkali membanggakan diri dengan kuasa kita, dengan harta kita, dengan apa yang bisa kita lakukan? Siapa kita di hadapan Allah yang seringkali berusaha menunjukkan bahwa sayalah yang paling penting di antara yang lain? Bahkan siapa kita di hadapan Allah yang mencari kehormatan dan pujian yang sia-sia dari orang lain? Bapak Ibu Saudara, saya ingat sebuah kisah kerendahan hati yang sangat berkesan bagi saya. Suatu kali seorang profesor dari sebuah sekolah teologi di Korea, mereka datang ke sekolah kami dan mereka menyampaikan firman Tuhan dalam chapel kami. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu profesor ini menceritakan tentang gerejanya, yaitu salah satu gereja terbesar di Korea, gereja Presbyterian Myeongsung, salah satu gereja dengan pertumbuhan jemaat yang luar biasa, di mana doa pagi mereka biasanya dihadiri oleh ribuan orang. Bapak Ibu Saudara, gereja ini sangat besar. Siapa yang melayani di gereja ini? Ternyata gereja itu dilayani oleh jemaatnya sendiri. Tidak peduli mereka atasan di kantor ataupun karyawan, mereka sama-sama melayani di gereja ini. Pelayanan mereka pun bervariasi. Ada yang jadi tukang parkir, membersihkan gereja, ada yang bekerja di dapur umum untuk menyiapkan makanan setiap minggunya. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah ini, sang profesor ini dia menceritakan tentang seorang jemaat yang dia kenal. Ada seorang jemaat yang dia tahu, seorang bisnismen yang biasa melakukan perjalanan ke luar negeri. Pada waktu itu orang ini sedang di luar negeri untuk melakukan pekerjaannya. Dan di hari Sabtu sebelum hari Minggu itu, dia ditelepon oleh koordinator ibadah itu mungkin untuk mengingatkan dia, ingat besok engkau ada tugas di gereja untuk membersihkan gereja bersama timmu. Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan? Kalau kita menjadi orang itu, mungkin kita bisa berpikir, saya lagi di luar negeri, tolong cari orang untuk gantikan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa, orang ini dia rela pulang kembali ke Korea untuk melakukan tugasnya yang bagi kita begitu kecil, hanya membersihkan gereja pada hari Minggu itu. Dan pada keesokan harinya dia kembali pulang ke negara yang dia tuju untuk melakukan bisnisnya. Bapak Ibu Saudara, jemaat di gereja Myeongsung ini telah menjadi teladan sebagaimana Kristus memberikan teladan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang bagi banyak orang lain adalah somebody atau orang-orang yang penting, tetapi mereka rela menjadi nobody ketika mereka melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika Yesus, Allah yang somebody, Allah yang powerful dengan kuasanya itu, rela menjadi nobody, siapkah kita juga demikian? Dari merasa yang paling penting, dari kita merasa diri kita yang paling harus dihormati, kemudian sadar bahwa sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian barulah kita bisa belajar teladan kerendahan hati dari Kristus. Tanpa kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan, tanpa kita mau menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan pernah belajar teladan kerendahan hati Kristus. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, bagaimana teladan kerendahan hati Kristus ini mengajarkan setiap kita tentang kerendahan hati dan hidup menghamba. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari Injil Kristus kita belajar bahwa kerendahan hati tidak membawa orang kepada kehinaan, melainkan kepada kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang takut menjadi rendah hati karena takut dihina. Bahkan banyak orang takut menjadi rendah hati karena takut tidak dihormati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya jika seseorang menjadi rendah hati, disitulah kehormatan terletak. Jika seseorang dihormati karena kekayaannya, karena materi yang dia miliki, suatu kali itu semua hilang, maka hilang pula kehormatannya.
Jika seseorang dihormati karena kuasanya, karena jabatannya, ketika suatu kali itu hilang, maka hilang pula kehormatannya. Tetapi ketika seseorang dihormati karena kerendahan hatinya, itulah yang tidak akan hilang daripadanya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita lihat juga daripada kehidupan Kristus. Ternyata kerendahan hati Kristus bukanlah menghasilkan kehinaan, tetapi justru kemuliaan. Yang indah adalah justru ketika kita rela merendahkan diri kita, hidup menghamba, maka di saat itulah kita dimuliakan. Karena itu di ayat ke-9 dikatakan, itulah sebabnya. Itulah sebabnya apa? Sebab kerendahan hati Kristus, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Bahkan di ayat ke-9 dan ke-10 ada proklamasi tentang Kristus sebagai Tuhan di sana. Bapak Ibu Saudara, Paulus melihat kerendahan hati dan kemuliaan sebagai sesuatu yang sangat dekat. Seseorang bisa menjadi mulia bukan karena dia mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, tetapi seseorang bisa menjadi mulia ketika dia rela merendahkan hati untuk Tuhan pakai, sehingga hidupnya memancarkan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, sepanjang sejarah dunia kita melihat banyak orang ingin mencari kemuliaan. Bahkan banyak orang ingin menjadikan diri mereka seperti Allah. Kita melihat ada Firaun di sana. Di masa kerajaan Mesir berjaya, Firaun adalah raja yang dianggap sebagai utusan dewa. Tetapi akhirnya dalam sejarah Firaun mati dan namanya tidak banyak diingat orang hari ini. Bapak Ibu Saudara, kemudian ada seorang revolusioner Prancis bernama Napoleon di sana. Napoleon tidak percaya kepada Allah dan dia mengatakan, akulah Allah. Tetapi akhirnya Napoleon mati dan hidupnya tidak banyak diingat orang. Dan masih banyak para pemimpin dunia yang berusaha mencari kehormatan dan kemuliaan. Tetapi ironis sekali Bapak Ibu Saudara, di tengah banyak manusia mau menjadi seperti Allah, namun justru Allah mau merendahkan dirinya menjadi manusia dalam rupa Yesus. Mengapa? Dia datang untuk melayani, dia datang untuk menghamba, taat kepada kehendak Bapanya, mati di kayu salib, supaya saya dan saudara hari ini boleh datang ke hadapan Tuhan seperti saat ini. Bapak Ibu Saudara, lewat ketaatan Kristuslah, lewat kerendahan hati Kristuslah, maka hari ini kita ada di sini beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi dari sini kita melihat kemuliaan bukan didapat ketika seseorang mencarinya, tetapi ketika seseorang rela merendahkan hatinya. Banyak orang merasa ketika dia menunjukkan kapasitas dirinya luar biasa, oh saya orang yang hebat, maka saya harus dimuliakan. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Justru Alkitab mengajarkan kemuliaan didapatkan ketika seseorang merendahkan dirinya. Berani hidup untuk melayani, berani hidup menghamba, tidak mementingkan diri sendiri, mulai mementingkan orang lain. Di sanalah kita melihat pada akhirnya kemuliaan Allah dinyatakan dengan lebih jelas dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat manusia seringkali menghargai orang dari kemampuannya, kapasitasnya, apa yang dia bisa, apa yang dia miliki. Tetapi Allah menghargai kita dari kerendahan hati kita. Kita yang pilih. Kita mau dihargai oleh manusia yang bisa berubah-ubah, yang hari ini kemudian memuji kita, yang kemudian besok dia menghina kita, atau kita mau dihargai oleh Allah yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menutup khotbah ini dengan membacakan sebuah bagian firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Setelah Yesus mencuci kaki para muridnya, Yesus berkata seperti ini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jika Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati bagi kita, dengan dia menjadi manusia, bahkan dalam kehidupannya di dunia, dia telah menunjukkan kerendahan hatinya. Sekali lagi, siapakah kita yang meninggikan hati di hadapan Tuhan dan sesama kita? Mari kita belajar seperti Yesus, belajar rendah hati, belajar untuk boleh hidup menghamba. Mari jemaat GKPJ, kita menjadikan gereja kita, komunitas kita, terasa seperti surga.
Dengan kita boleh saling hidup rendah hati dan hidup menghamba. Kiranya kita boleh semakin hidup sepadan dengan Injil Kristus, dengan teladan Kristus yang rela melepaskan hak dan hidup menghamba. Sehingga dengan kerendahan hati kita, kemuliaan Allah dinyatakan dengan lebih jelas di dalam dan melalui kita. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan jika seringkali Tuhan mendapati kami adalah orang-orang yang tinggi hati, yang sombong, yang menganggap diri kami yang paling penting. Tuhan terus bentuk kami untuk menjadi rendah hati. Kami tahu Tuhan ini tidak mudah karena bertentangan dengan natur manusia berdosa. Tetapi Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami, bentuk hidup kami semakin rendah hati, boleh belajar hidup menghamba, sehingga Tuhan hidup kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada hari ini. Berkati Tuhan jemaat-Mu baik yang beribadah dari gereja maupun dari rumah. Kiranya Tuhan boleh terus menyertai hidup mereka, semakin membentuk mereka di bawah kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.